Isu pelanggaran HAM tahun 1998 sempat ditanyakan oleh calon wakil presiden Yusuf Kala dalam debat Capres-Cawapres putaran pertama. Dan berikut adalah jawaban Prabowo Subianto dalam debat itu. Arah Bapak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Sebelumnya juga mempertanyakan mengapa masalah HAM diungkit lagi. Dengan Ibu Megawati waktu itu kok nggak dipersoalkan, ya kan? Jadi kita ini kalau bernegara, bersikap, kita harus memikirkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya mau menang dengan segala cara, ya. Saya kira tidak baik. Jadi saya 16 tahun tidak kemana-mana. Mengapa masalah HAM diungkit lagi dan mengapa sekarang? Begitu Bang Don. Banyak orang langsung mengatakan itu. Kenapa mesti sekarang baru diungkit? Saya juga mengatakan itu beberapa minggu lalu ketika kita bertemu di sini. Tapi ada sebuah tulisan yang membuat saya bisa menemukan jawabannya, Mas Tantowi. Ada blogger atas nama oleh Zen RS. Karena nyeri itu setiap hari, bukan 5 tahun sekali. Intinya adalah dia mengerti kalau itu sekarang. Jadi gini kira-kira. Tentu saja benar jika ada anggapan bahwa teriakan tentang HAM terdengar lebih nyaring menjelang pemilihan presiden. Ini soal momentum. Ada kalanya perlawanan dilakukan dengan hening. Ada kalanya perlawanan digerakkan dengan gegap gempita. Saat seorang yang tersangkut kasus pelanggaran HAM tinggal 1 tanggal lagi untuk menjadi penguasa, memangnya apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang kerabatnya pernah menjadi korban pelanggaran HAM? Diam dan seterusnya. Yang menggambarkan bahwa kecemasan itu layak kemudian dipersoalkan, terutama pada keluarga korban pada waktu itu. Ini salah satu jawabannya. Tentu saja tetap saja ada pertanyaan, loh kok jadi begitu gempita sekarang ini? Ya, saya kembali pada jawaban orang ini, bisa dibaca terbuka. Ya. Gitu. Karena orang kemudian membandingkannya juga Mas Bas dengan ketika menjadi cawapres pada zaman Ibu Mega, ini tidak disebut-sebut. Saya punya pengalaman waktu Pilpres 2004 ya. Kebetulan saya ditugaskan mewawancarai capres-capres one on one ya. Itu betul-betul belak-belakan halaman 1 bertanya kepada Pak Wiranto dan Pak SBY. Pak Wiranto tentang pelanggaran HAM di Tim-Tim, lalu Pak SBY tentang kuda tuli. Karena beliau waktu itu kan Kasdam, ya. Gak ada pengaruhnya itu. Mereka mau belak-belakan, tapi beda dengan Prabowo. Berbedanya adalah sekarang, gitu. Kalau kita bicara soal pelanggaran HAM, itu isu besarnya. Di bawahnya turunannya, kalau Pak SBY yang 2004 menang, walaupun katanya terlibat kuda tuli, dan Pak Wiranto nomor 3 dari 5 duet ya, bisa katanya juga memerintahkan kerusuhan di tim-tim pasca jajak pendapat. Artinya tidak akan banyak berpengaruh, tidak banyak berpengaruh. Nah ini di bawahnya turunannya itu karena ada orang atau korban yang hilang. Iya, itu betul. Diculik lalu hilang. Ini yang masih menjadi baggage ya. Mas Tantowi harus menyampaikan. Ya bagi kami ini adalah lagu lama yang dinyanyikan setiap 5 tahun. Tapi aransemennya berbeda, tapi lagunya itu sama. Saya tidak mau berpolitik ketika kita berbicara ini. Kita berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Persoalan HAM, pelanggaran HAM, kemudian dalang dibalik kerusuhan Mei dan seterusnya, menurut kami sudah selesai pada tahun 2009. Kenapa saya sebut selesai? Ketika beliau itu dinyatakan lulus oleh KPU sebagai calon wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Lulusnya beliau itu adalah setelah merunut kepada perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu, dan PKPU yang juga rentetannya atau runutannya kepada undang-undang. Artinya bahwa ketika KPU menyatakan bahwa orang ini lolos, tidak ada cacat, sehingga dia boleh mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebentar, bagi kami persoalan itu sudah selesai. Nah, apabila itu dianggap tidak selesai, kita semua menyadari, menggarisbawahi, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah pejuang gigih HAM. Tidak mungkin dia mau berdampingan, bersandingan dengan seorang yang mempunyai noda.
Nah, Mas kemudian Tanto, terakhir. Iya, tapi beginilah, kalau jawaban itu sudah dianggap cukup, tetapi persoalannya kan bukan itu. Persoalannya adalah memikat hati rakyat untuk kemudian memilih, begitu kan? Sebentar, saya pikir ada Betul, juga yang betul. diluruskan Begini, ya. masalahnya dari Sesudah ini ya, sebentar betul ya. ya. Yang paling mudah untuk mendegradasi Pak Prabowo adalah isu ini. Karena isu-isu lain seperti dia jomblo, ya, bahwa dia tidak punya istri, tidak sayang keluarga, itu tidak begitu efektif, ya kan? Sehingga isu ini akan dimainkan terus seperti kaset rusak. Jadi itu disadari bahwa itu bagian yang kemudian orang pasti akan mengejar untuk menyerang untuk Maka soal yang kami seperti bersyukur itu. ketika Ya. ini diledakkan oleh Pak Yusuf Kala pada debat pertama. Ya, Mas Hasto. Ya, bagi kami untuk menjadi capres ataupun cawapres itu bukan mekanisme pencucian dosa, juga pencucian terhadap pelanggaran HAM ataupun juga persoalan-persoalan korupsi. Gak bisa seseorang kemudian dinyatakan secara normatif lolos oleh KPU, kemudian segala persoalan masa lalunya selesai. Dan kemudian yang kedua, konstitusi. Kita berpolitik ini kan nyawanya konstitusi. Kan sangat jelas, tugas negara melindungi segenap bangsa. Turunan dari penyelenggara negara juga sama. Kemudian menjadi presiden wakil presiden tidak boleh tercela. Kami menemukan fakta dan pelakunya ada semuanya. Dalam suatu dokumen yang otentik yang juga menyatakan perintah penculikan itu terjadi dan ada. Itu faktualnya, pelakunya masih ada dan ini ada domain publiknya karena ada korban tadi. Sehingga ini bukan dalam kategori negatif campaign, bukan dalam kategori untuk menurunkan elektabilitas Ini dari bukan Pak dalam Prabowo. kategori Bukan. negatif campaign? Bukan Nah, karena ini saya dalam kira ini konteks bukan negatif campaign. bukan, karena ini juga pelurusan ketika ada korban-korban yang hilang yang sampai sekarang tidak jelas. Itu kemudian juga menggunakan momentum ini yang sangat baik ini untuk mempertanyakan kembali. Oke. Inilah isi tulisan itu tadi, Nung. Saya mau sambung sedikit. Persis Mas Bas bilang, karena masih ada soal tentang orang-orang yang belum jelas. Iya, Itu dengan segala ceritanya. maaf kalau orang-orang Jadi, itu kira- sudah ditemukan dalam keadaan hidup atau mati, mungkin itu lebih. Lebih clear. Ya. Jadi gini dia ceritanya, soalnya sederhana saja. Jika orang-orang yang tersangkut dengan kasus-kasus pelanggaran HAM belum berkuasa saja, kasus-kasus HAM di masa lalu tidak terungkap, apalagi jika orang-orang tersebut kelak berkuasa. Nih. Ini kecemasan yang sangat masuk akal. Sukar diterima akal sehat jika ada yang tidak bisa memahami kecemasan ini. Ini saya baca tulisan ini untuk kemudian bisa kita pahami kalau itu kemudian diangkat. Betul, apakah betul kaset rusak atau apa Mas Tanto bilang Dan tadi belum itu? tentu ada pengaruhnya ke suara. Belum loh. tentu, belum tentu. Saya hanya mau bilang Belum tentu jelaskan ada yang pengaruhnya Mas ke Bas suara tadi. menurut Mas Bas. Begitu, Bang Don? Ya saya juga termasuk begitu mengatakan karena survei memperlihatkan Prabowo malah makin naik. Marginnya makin tipis Makin kalau di tipis. berbagai survei, Mas Tanto. Ya, itu Walaupun disadari itu hal pokok yang kemudian akan diserang ke Ya, arah. bagi kami tidak bisa kita stop ini, tidak bisa kita halangi. Harus dihadapi saja. Karena itu it's like a rolling stone ya. Jadi batu ini akan bergulir terus ya. Sekuat apa kami menahan, sekuat itu pula dorongan ya untuk membuat kami mengaku bahwa Prabowo lah pelaku itu. Kan seperti itu. Agendanya seperti itu. Bagi kami biarkanlah seperti itu. Yang kami lihat adalah hasil akhir. Kami menyikapi bahwa rakyat Indonesia semakin lama semakin cerdas. Ada sekelompok yang percaya, ya. Tapi kami lihat sekarang ini sebagian besar rakyat itu tidak percaya dengan isu itu. Ya. Dari mana indikasinya? Ya dari hasil survei yang terus naik. Kalau misalnya isu yang paling berat itu berdampak secara elektoral, ya, maka itu akan terjadi stagnasi, ya, atau bahkan kami menurun. Tapi yang terjadi sekarang ini apa, Pak? Di tengah hantaman isu-isu seperti itu, alhamdulillah rakyat Indonesia yang percaya itu semakin banyak. Iya. Jadi keep it roll. Mas Hasto, analisa Anda, Ya, pengaruhnya untuk elektabilitas. ya kalau kita lihat Apakah? ya, justru dalam situasi ketika rakyat makin cerdas tadi, rakyat bisa melihat pemimpin itu berdasarkan juga dari si track recordnya. Ya. Yang justru yang menjadi catatan yang berbeda, Mas Tantowi, dengan kejadian pada tahun 2009. Kan PDI kan selama ini berada di luar pemerintahan. Yep. Kami nggak punya akses untuk ke dalam. Baru kali ini kami menemukan fakta dan itu diakui kebenarannya, termasuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa DKP itu adalah benar. Dengan demikian, instruksi penculikan itu terjadi dan itu dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, sehingga bagi kami sebenarnya adalah ya mari dalam terhadap persoalan ini justru menjadi sebuah ujian bagi kita bersama
Bukan dalam konteks untuk menantang demokrasi itu sendiri apakah rakyat dewasa atau tidak, tapi dalam konteks bahwa konstitusi telah mengamanatkan jadi pemimpin tidak boleh punya catatan perbuatan Mas tercela. Hasto, seberapa besar sih PDI Perjuangan kemudian atau kubu Jokowi memetik manfaat dari ini? Ya, kami nggak mengambil manfaat dalam pengertian karena kalau kita lihat dari hasil survei dari 9 lembaga survei yang dianggap kredibel, itu kan 7 sudah menyatakan elektabilitas Pak Jokowi jauh di atas dari Pak Prabowo di situ. Sehingga dalam konteks yang ingin kami tegaskan adalah sebagai bangsa, bagaimana kita juga punya komitmen besar untuk menjaga aturan-aturan yang sudah kita buat dalam konstitusi kita sendiri. Itu harusnya menjadi suatu pelajaran yang paling penting. Begitu pelajarannya? Kalau Ya. diizinkan saya mengkoreksi. Jadi Boleh sebentar. 7 Debat. Ya mohon maaf ini ya. 7 dari 9 lembaga survei itu melakukan survei di akhir Mei sampai dengan awal Juni. Salah satu dari sifat survei itu adalah suasana kekinian. Sekarang tanggal berapa? Oke. Ya kan begitu. Kita akan bicara survei boleh di bagian lain. Belum lagi kita bukan. Jadi 9 survei itu adalah jualan dari kelompoknya teman saya ini. Tapi survei 2 bulan atau 3 minggu yang lalu. Sekarang ini udah tanggal berapa? Mari kita lihat hasil survei sekarang. Kan begitu. Dari surveinya Prabowo sekarang ini? Lain Sebenarnya dong. simpel melihat, Iya kan? kalau kita melihat sebuah perhelatan besar seperti pemilu presiden, salah satunya kan juga diukur dari bagaimana mesin pendukungnya bergerak, bagaimana kemampuan mengorganisir relawan yang secara spontan muncul. Kalau kita bandingkan apple to apple antara jumlah partai yang mendukung pasangan Prabowo Hatta dengan jumlah suara partai yang mendukung pasangan Jokowi JK, sebenarnya dari hasil survei yang terakhir yang disampaikan oleh Indobarometer itu berbanding terbalik. Survei Indobarometer itu 20 Mei ya. Survei Indobarometer itu akhir Mei sampai dengan awal Juni. Seperti saya bilang, kita bicara survei nanti, Mas Bas. Ada sebuah hal yang harus kita perhatikan dengan seksama dan ini menyangkut perilaku pemilih serta berlaku universal. Semakin mendekati hari H pencoblosan, pemilih semakin menyimak karakter Masing-masing kandidat. masing-masing yang dipilih, Oke. capres, cawapres. Ini penting nih. Jadi buat mereka visi misi sudah selesai, hingar-bingar sudah selesai, ya. Lalu alat peraga, debat itu sudah mereka tinggalkan dan mereka mulai seksama melihat karakter. Pada akhirnya ya. Dan di sini saya melihat dua-duanya punya kelemahan karakter. Walaupun mungkin kalau kita fair memang karakter Pak Prabowo lebih banyak yang lemah dibandingkan Pak Jokowi. Tadi sudah disebut oleh Tantowi sendiri. iya. Nanti mereka akan bertanya, kok jomblo sih? Kok menculik orang sih? Saya rasa panelis. Nah ini karakter ini. Saya rasa Kalau Pak panelis Jokowi tidak mungkin nanti- bisa berbicara seperti itu. Bentar, belum selesai. No, saya protes. kalau Pak panelis Jokowi tidak bisa mungkin berbicara akan dilihat, satu ini calon kok presiden itu jabatan lemah. gubernur Enggak, ini nggak tinggalkan. fair. Nanti habis ini ini tidak fair. saya kasih ke Mas Debat ini Tantowi tidak habis ini. fair. Jadi Pak Jokowi akan dilihat. Panelis itu harus berada kenapa pada sisi yang meninggalkan tengah. Jabatan gubernur DKI. Enggak, tidak fair itu. Nah itu karakter yang dilihat. Panelis bukan tim sukses. Oke, jadi Tidak Pak fair. Jokowi Panelis itu dianggap bukan tim sukses. Pak Jokowi dianggap tidak menyelesaikan pekerjaannya. Iya, Pak Prabowo Tidak punya bisa masalah jadi di kelemahan. Rule Maka debat mari tidak kita bisa apple to seperti apple ini. aja. Dari karakternya mari kita lihat. Kita buat apple to apple di situ. Bagaimana sih karakter seorang pemimpin yang diperlukan bangsa ini? Itu kan Oke. satu kriterianya adalah dia menjalankan perintah konstitusi. Di konstitusi sudah sangat jelas kalau kami lihat. Yang tadi kami sampaikan, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Kalau dia nggak bisa melindungi rakyatnya, bahkan yang bertindak pada saat itu ya untuk melakukan sebuah koreksi yang kita akui kebenarannya terhadap pemerintahan otoriter, tapi diambil tindakan sepihak oleh Pak Prabowo tanpa adanya suatu instruksi dari atasannya, itu suatu pelanggaran berat. Bang Don, apa yang bisa dipetik pelajaran dari kemudian ramainya kampanye negatif sekarang ini? Ya, saya merasa bahwa demokrasi kita di situ tempatnya saat ini. Jadi kita harus tahu diri sebagai bangsa, kemudian sebagai komponen masyarakat, oh tempat kita baru sampai di sini gitu. Oke. Saya ingin mengamati ya, mengatakan tentang pengamatan ya. Bisa benar, bisa salah. Sekarang ini perang media yang lebih seru. Jadi itu betul-betul saya belum pernah dapatkan presiden selama jadi wartawan media separtisan seperti sekarang dengan kelompok yang betul-betul berbeda satu sama lain. Tampak sekali perang di media itu menurut saya sih realitas medianya Mas Tanto atau Mas Hasto
itu bisa berbeda sekali dengan realitas sosial. Betul. Saya bisa percaya apa yang dikatakan oleh sosiolog Hotman Siahaan yang mengatakan sering realitas media itu berbeda sekali dengan realitas sosial. Dalam beberapa kasus pada tahun 99 kurang terkenal apa orang seperti Amin Rais. Enggak juga terpilih jadi presiden. Suaranya sangat sedikit. Waduh. Tahun yang Ya itulah karakter tadi itu. Itulah karakter tadi Tahun jawabannya. yang Bintang, Sri Bintang, demo Soeharto sampai di Dresden, Mas. Tidak juga. Sekarang kalau kita Ya, lihat saya gini, katakan Bung bisa Don, beda. ya. Nah. Pilkada DKI, Nah. Pileg barusan. Hampir semua lembaga survei itu tidak benar analisanya. Terawangan lembaga survei tidak ada yang benar. Jadi kalau kita sekarang ini menggantungkan kepada hasil dari lembaga survei, apalagi lembaga survei itu kita bayar, Seperti Ines itu ya, sama, seperti sama, Ines. ya. Seperti Ines saya pernah baca. Sama juga kan kita itu, ya kalau itu purpose-nya buat menyenangkan hati, ya, buat menyenangkan hati ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan bukan menyenangkan hati, hasil akhirnya nanti Iya, seperti hasil apa kan, akhirnya. bukan menyenangkan hati sekarang kan. Bagi saya melihat Ya. begini, Rol, tidak mungkin kubu sana itu sepanik sekarang, ya. Kalau misalnya elektabilitas ini sudah tidak besar lagi gapnya, itu aja kuncinya. Oke. Ya, kita nanti bahas lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi.